إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar, para pemirsa, para penyimak dan para pengikut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang melimpah ruah yang Allah Azza wa Jalla telah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mampu bersyukur atas nikmat tersebut. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian salawat serta salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini akan kita ambil insyaallah taala yaitu tafsir suratu Al-Mutaffifin. Tafsir surah Al-Mutaffifin. Kita akan ambil insyaallah taala pada kesempatan pagi yang berbahagia tidak terus menerus. Ada yang kedua ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar, para pemirsa, para penyimak, para pengikut yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang mengikuti siaran kita pada setiap pagi yang berbahagia yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita masih diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla sampai saat ini, pagi ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kenikmatan yang kita diberikan ini senantiasa terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam bagi Nabi kita yang mulia, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, penghulunya orang-orang terdahulu sampai akhir zaman, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan pagi ini akan kita ambil suratu Al-Mutaffifin. Apa makna dari Al-Mutaffifin? Yaitu orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan, yang mengoplos. Kecelakaan bagi mereka. Suratul Mutaffifin, suratul Madaniyah, Al-Awail. Awal-awal surat ini adalah surat Madaniyah, turunnya setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Makkiyatul Awakhir, tapi akhirnya akhir dari surat ini turunnya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Jadi ada separuh turun setelah hijrah, ada separuh turun sebelum hijrah. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quran sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Dan ayatnya 36 ayat, 36 ayat. Yang pada kesempatan pagi ini insyaallah ta'ala akan kita ambil 17 ayat dengan izin Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين
الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam ayat ini, wailul lil mutaffifin. Wail, kecelakaan. Bagi siapa? Lil mutaffifin. Bagi orang-orang yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Mengurangi takaran, curang, ya, dalam menakar, dalam menimbang. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Itu orang-orang apabila mereka menakar untuk dirinya sendiri, minta dicukupin. Ya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi ketika menimbang untuk orang lain atau menakarkan orang lain, mereka mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Apakah mereka tidak menyangka, tidak mengira, atau apakah mereka tidak menyangka sesungguhnya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagi kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala jelaskan bagi kita tentang agama yang lurus ini, agama yang kokoh ini, agama yang tegak ini. Yang mana agama yang tegak ini tadbit. Bagaimana agama kita yang hak ini mengatur segala perkara. Urusan agama diatur, urusan dunia pun diatur. Tidak ada sedikit pun yang disisakan. Tidak ada. Semuanya diterangkan. Tidak berbicara tentang salat semata. Tidak berbicara tentang puasa semata. Tidak berbicara tentang zakat semata. Tidak juga berbicara tentang urusan dunia semata. Tapi semuanya dibicarakan, semuanya diperbaiki, semuanya diurus. Salah satunya di sini kaitannya dengan al-muamalat, muamalah keseharian kita. Maka Islam mencakup urusan agama, urusan dunia. Ini persis seperti apa yang Allah Azza wa Jalla terangkan dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun urusan yang kami sisakan, melainkan dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang beriman mengimani semua kitabullah Azza wa Jalla, semua isinya. Tidak mengimani sebagian, kafir kepada sebagian.
Islam mengatur urusan agama. Dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Demikian juga diatur urusan akhlak, muamalah, perpolitikan, adab, kehakiman, pengadilan, politik, apapun yang berkaitan dengan urusan agama dan urusan akhirat. Bagaimana tidak? Karena itulah syariat Rabbul Alamin, yang mana Allah Azza wa Jalla mengetahui segala urusan hambanya. Maka di dalam surat yang mulia ini jelaskan di antara perkara muamalah, urusan muamalah yang terjadi di antara sesama manusia. Maka syariat kita mengingatkan kita akan khislah dzamimah, perkara dan akhlak yang buruk dan perbuatan yang tercela, haram, yaitu tatfif al-makayil, mengurangi takaran dan timbangan, curang dalam menimbang, curang dalam menakar ketika jual beli. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada kita para nabi dan para rasul, khususnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah menerangkan kepada mereka dakwah tauhid, maka diajak juga untuk ifa'al makayil, menegakkan timbangan dan takaran. Secara khusus ada seorang nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi Allah Syuaib. Allah kirim Nabi Syuaib kepada manusia ini, yang mana apabila mereka jual beli, mereka selalu mengurangi takaran dan timbangan. Ya. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla, wa auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Auful kaila, sempurnakan takaran dan timbangan. Jangan kalian termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Wazinu bil qistasil mustaqim, takarlah, timbanglah dengan timbangan yang lurus, yang tepat. Maka kaum Syuaib heran dengan sikapnya Syuaib, berbicara sampai ke masalah perniagaan mereka, jual beliin mereka. Lalu mereka mengatakan, ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una? Apakah salatuka, salatmu, yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan, untuk engkau memerintahkan kami meninggalkan apa dilakukan oleh bapak-bapak kami? Jadi mereka mengira bahwasanya salat itu tidak ada kaitannya dengan takar menakar, timbang menimbang. Mereka tidak mengetahui urusan kehidupan ini tunduk semuanya kepada perintah Allah, tunduk semuanya kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak tahu. Dan telah datang perintah yang bermacam-macam dalam kitab Allah Azza wa Jalla untuk menepati kail, jual beli, atau takar menakar, timbang menimbang. Di antaranya Allah Azza wa Jalla ingatkan, wa aqimul wazna bil qis wa la tukhsirul mizan, tegakkan timbangan itu dengan keadilan, jangan engkau merugikan. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Maka disebutkan juga di dalam surat yang lain, wa ila madyana akhahum Syuaib, dan ke negeri Madian akhahum Syuaib, saudara mereka Syuaib. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairi. Dikatakan, wahai kaumku, ubudullah, beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalian tidak punya sesembahan yang selain Allah Azza wa Jalla yang hak.
Wala tanqusul mikyal wal mizan, jangan kalian mengurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khair, aku melihat kalian dalam keadaan baik. Wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit, aku khawatir kepada kalian akan siksa yang meliputi kalian semua. Dan yang lainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di sini wailul lil mutaffifin, kecelakaan, azab, siksa bagi siapa? Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang mengurangi takaran, bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Tentunya mengurangi takaran dan timbangan dan menakar menimbang ini sangat banyak dalam praktik keseharian kita. Bahkan kita katakan sangat sedikit jual beli yang tidak terjadi melainkan dengan adanya tukar menukar dengan transaksi yang diperlukan di dalamnya ada timbang menimbang, ada timbangan, ada takaran. Maka oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah kita dalam menimbang. Hati-hatilah dalam menakar. Karena ancaman yang begitu besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wail. Ini kalimat yang tidak ringan. Apa ini maksud dengan wail? Wadin fi jahannam. Wail itu adalah lembah di dalam neraka jahannam. Lembah. Yang mana azab lembah itu yasilu ilaihi sadid ahli nar, mengalir ke sana sadid, nanah-nanahnya penduduk neraka. Itu akan didapatkan oleh siapa? Orang-orang yang curang dalam menimbang, curang dalam menakar. Apakah kita tidak takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala? Takutlah wahai kaum muslimin. Takutlah wahai kaum mukminin. Jangan sampai apa yang kita perbuat di dunia ini mendatangkan kecelakaan dan kebinasaan kelak di hari kiamat. Lalu apa kata Allah? Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Yang mana mereka itu idza talabu minan nas an yakilu lahum, ketika dia minta ditimbangkan oleh orang lain, artinya ketika dia membeli, dia ingin mengambil haknya secara sempurna, maunya lengkap. Ya, saya mau beli kacang, maunya sempurna timbangannya. Oh, ini kurang nih, tambah. Ya. Tetapi sebaliknya apa?
Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menimbangkan orang lain, kalau orang lain membeli kepada dia, yukhsirun. Ya, mereka merugikan. Mengurangi takaran orang, mengurangi timbangan orang. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Apakah mereka tidak yakin orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang ini, Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan mereka kelak pada hari kiamat dan akan menghisap mereka pada hari kiamat atas perbuatan buruk mereka. Apakah mereka tidak beriman kalau mereka itu akan diberdirikan oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan Allah yang Maha mengetahui, yang Maha tahu perbuatan mereka, tetek bengek mereka, niat mereka, perbuatan mereka, dan mereka akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan perbuatan mereka. Maka dikata orang-orang yang curang dalam menimbang menakar ini yakin mereka akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat, akan ditanya atas perbuatan mereka, tidak berani akan mereka curang, tidak akan berani mereka menipu. Namun karena tidak ada keyakinan tentang akhirat, itu yang mendorong mereka untuk berbuat buruk. Maka akidah yang benar membawa kepada amalan yang benar. Akidah yang rusak akan membawa kepada amalan yang rusak. Maka betapa pentingnya tashihul akidah, memperbaiki akidah. Akidah yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau kepada Allah kita baik, insya Allah kepada makhluk pun akan kita baik. Tetapi kepada Allah kita tidak baik, apalagi akan baik kepada sesama makhluk. Dan itu barometer para ulama ussalaf dahulu. Ketika mereka menimba ilmu, mereka lihat hubungan gurunya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lihat contoh yang lain. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin? Tidakkah engkau mengetahui orang-orang mendustakan hari pembalasan? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Mereka lah yang menghardik anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada al-fuqara wal masakin. Nah, yang mendorong mereka untuk mengusir, menghardik anak yatim, at-takdzib. Karena mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari pembalasan. Jadi, betapa pentingnya menanamkan al-iman bil yaumil akhir, mengimani hari akhir, mengimani hari kebangkitan, mengimani hari pembalasan. Itu adalah pendorong yang sangat besar, pendorong yang sangat utama, yang menjadikan orang untuk takut berbuat apa-apa yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendorong orang untuk berbuat apa-apa mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan al-amalus saleh dan meninggalkan berbagai macam amal keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan engkau akan melihat apa yang mendorong orang-orang Yahudi berpaling dari kitab Allah Azza wa Jalla. Karena akidah yang rusak. Itu apa? Bahwasanya api neraka itu tidak akan menyentuh mereka kecuali beberapa hari saja. Hanya 7 hari.
Yang mana 7 hari itu mereka menyembah anak sapi dalam sangkaan mereka. Maka mereka mengatakan, entah kita kembali kepada kitabullah atau tidak, Allah Azza wa Jalla akan siksa kita hanya 7 hari saja. Dengan akidah yang rusak ini membawa kepada amalan yang rusak. Maka yang mendorong orang untuk berani curang dalam takaran dan timbangan, qillatul yaqin bil akhirah, karena kurang yakinnya akan akhirat. Dia akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tamak di dunia, ya, loba di dunia, rakus di dunia. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Allah Azza wa Jalla sifati hari kiamat tersebut. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla menuju Allah Azza wa Jalla. Maka dalam sahihain dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ruqun nas yaumal qiyamah hatta yadhhab 'araquhum fil ard 70 dhira'a. Manusia akan berkeringat kelak pada hari kiamat, dan keringat mereka akan mengalir sampai 70 hasta di bumi. Wa yaljimuhum hatta yablugha adhanahum atau adhanuhum. Kemudian mereka akan tenggelam dengan keringat mereka sampai ke telinga mereka. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak. Ini kalimat az-zajr, peringatan. Ya, sekali-kali tidak seperti apa mereka sangka. Ini disangka oleh orang-orang curang, mengurangi takaran dan timbangan. Mereka sangka tidak disiksa, tidak akan dihisab, tidak akan dibangkitkan. Ingat, mereka akan dibangkitkan oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti apa disangka oleh orang-orang bahwasanya harta yang mereka kumpulkan dari jalan menipu itu akan bermanfaat. Tidak, justru itu akan menjadi api dan bumerang bagi mereka. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan amalan kejahatan mereka, keburukan mereka telah dicatat fi sijjin, di bumi yang paling bawah. Sebagaimana dalam hadithul Bara bin Azib diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang nyawanya orang-orang yang jahat, dan naiknya malaikat ke langit, fayas'aduna biha, dibawa nyawanya orang-orang yang jahat ini, fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah. Setiap kali melewati sekumpulan malaikat, mereka mengatakan, nyawa siapa yang busuk ini? Disebut fulan bin fulan dengan nama yang jelek di dunia, yang disebut di dunia, sampai ke langit dunia. Malaikat minta dibukakan pintu langit, tidak dibukakan. Lalu Nabi mengatakan, baca firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga, hatta yalijal jamalu fis samil khiyat, sampai unta masuk ke lubang jarum. Lalu Allah mengatakan, uktubu kitabahu, catat, tulis catatannya di mana? Fi asfalil ard, di bumi yang paling bawah, fi sijjin, di sijjin. Kemudian Allah Azza wa Jalla ingatkan akan sijjin dan bagaimana bahayanya. Wa ma adraka ma sijjin. Dan ini ya, uslubul Quran, metode Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran, ketika ingin membesarkan sesuatu selalu mengatakan, tahukah engkau, tahukah engkau? Kitabun marqum, kitab yang tertulis, tercatat. Maknanya adalah catatannya orang-orang jahat tertulis, tercatat di sijjin, ya. Jadi kitab mereka marqum, maudhu' fi sijjin, diletakkan di sijjin. Tahukah engkau apa itu sijjin? Lalu Allah Azza wa Jalla mengancam mereka yang mendustakan
hari pembalasan, yang mengingkari hari kebangkitan, yang mengingkari hari hisab, mereka berani curang karena tidak percaya itu. Wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Wailu, wail, kecelakaan, siksa pada hari itu bagi para pendusta yang mendustakan hari pembalasan, hari kebangkit, hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidak ada yang mendustakannya kecuali orang-orang yang melampaui batas dan penuh dengan dosa. Jadi tidak ada mendustakan hari kiamat kecuali mu'tadin, orang-orang yang melampaui batasan-batasan Allah, yang melakukan dosa-dosa kepada Allah, itu yang berani. Maka ingat, orang yang berdosa itu tidak ada takutnya kepada siapapun, hatta kepada Allah Azza wa Jalla. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Setiap dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka menjawab, ini kan tulisannya orang-orang dahulu. Ini kan merupakan dongengnya orang-orang dahulu. Tidak percaya. Tidak beriman. Tidak yakin. Qala asatirul awwalin. Dongeng katanya. Dikasih nasihat mengatakan ini dongeng. La ilaha illallah. Nassallallahu salamata wal afiyah. Itu saja yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi ini, dan tentunya akan kita ambil beberapa faedah dari beberapa ayat ini. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Faedah yang pertama. Haramnya kita curang dalam menimbang, menakar, mengurangi timbangan dan takaran. Lebih baik kita lebihkan. Rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati seseorang ketika dia berjual beli itu, dia orangnya mudah. Ya. Jadi kalau sengaja mengurangi, ini hukumnya haram. Adapun kalau tidak sengaja dan kita minta ridha dan minta maaf, tidak ada masalah. Yang kedua, ayat-ayat ini mengingatkan kita akan hari pembalasan dan hari kebangkitan. Karena itu adalah andil yang terbesar yang menjadikan orang takut untuk berbuat kejahatan di dunia ini. Ingat hari akhirat, ingat pengadilan akhirat. Yang ketiga, dahsyatnya hari kiamat. Beratnya hari kiamat, hari kita akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala untuk diputuskan perkara kita, dan kita akan dibalas. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau baik, baik yang kita terima. Kalau buruk, buruk yang kita terima. Dan itu tidak ada gunanya menyesal pada hari tersebut. Faedah berikutnya, ayat ini menjelaskan lembaran catatannya para penjahat berada di Sijjin, bumi yang paling bawah. Di sana semuanya catatannya penduduk neraka. Di bumi yang paling bawah, di sana disimpan catatan-catatan amal para penjahat, kafir, fasik. Demikian juga nyawa mereka sampai hari kiamat, yang mana mereka tertahan di sana. Karena dari kata sijin, ya, sijin itu adalah minas sijin, sijin itu adalah habas. Kalau sekarang penjara. Faedah berikutnya, ancaman keras bagi yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena ini yang membuat orang merajalela dalam berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Dianggap begitu dunia selesai masalah. Yang terakhir, kembali ayat ini mengingatkan kita akan hari kiamat, hari pembalasan, dahsyatnya hari tersebut. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus meletakkan di hati kita ini akan hari yang mana hari kebangkitan, hari pembalasan,
yang tidak ada berguna segala-galanya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita akan ambil beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, bismillah, bagaimana hukum takaran buah rambutan yang seringkali ketika kita membeli tangkai dari rambutan tersebut ikut ditimbang, bahkan secara tidak langsung tangkai dari rambutan tersebut bisa mempengaruhi berat dari timbangan tersebut. Dan kemudian seringkali juga kita dapati bahwa timbangan buah dengan timbangan yang lain terkadang kuantitasnya berbeda. Pertama, kalau kita sama-sama memaklumi memang rata-rata ditimbang dengan tangkainya, maka apa yang seperti ini tidak ada masalah. Al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan, yang diketahui secara umumnya ini seperti syarat, tidak ada masalah. Yang penting kita tahu sama tahu dan kita sama ridha. Ya, yang jelas takaran tidak dikurangi, tapi kalau sama tangkainya memang orang menjual dengan tangkainya tidak ada masalah. Ya. Kemudian sering kita dapati timbangan buah dengan timbangan lain terkadang kuantitas berbeda. Ya, itulah dia tadi, ya, sama-sama kita maklumi, sama-sama kita tahu, dan sama-sama kita ridha, karena di antara syaratnya ada at-taradhi, ridha di antara keduanya. Asal ada jangan dusta di antara penjual dan pembeli. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukum pedagang yang suka mencampur, misal cabai yang masih hijau dicampur dengan cabai merah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar? Inilah dia, ya, bagian dari ghish. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan termasuk golongan kami. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara menyuruh orang yang malas sholat? Ingatkan akan neraka, ingatkan ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla, dan ingatkan pula bagaimana ganjaran yang didapatkan oleh orang-orang melaksanakan ibadah sholat. Kita hanya mampu bisa memberikan nasihat, kecuali di kekuasaan kita. Wadribuhum, kata Nabi, pukul mereka ketika berumur 10 tahun. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana membeli barang hasil riba? Bisa memberi barang tersebut digadikan secara riba. Pertama, ya, kita katakan hukum asal jual beli halal. Namun kita ketahui itu barang riba, ya jangan kita lakukan. Allah ta'ala ala wa alam. Saya sudah menasihati istri berulang kali meninggalkan MLM. Akan tetapi istri tidak mau pada saya bekerja dan selalu kasih uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sudah lebih dari cukup. Katanya uang yang saya kasih kepada istri saya masih kurang untuk membagikannya. Sikap saya bagaimana, Ustaz? Inilah dia istri yang kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sikapnya doakan dia mendapatkan hidayah. Ya. Dan ingatkan akan bahayanya rezeki yang tidak halal akan mempengaruhi. Inilah dia akibatnya. Susah untuk dinasihati. Kenapa rezeki yang tidak halal? Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah bertawassul itu menukar pahala ibadah yang dilakukan dengan dikabulkannya doa kita? Kita katakan tidak menukar. Ya, tidak menukar. Tapi itu adalah sebagai wasilah. Ya, cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Seorang penjual melebihkan timbangan dan seorang pembeli belanja tapi pembayarannya kurang 1.000, penjual ridha. Tidak ada masalah yang seperti ini. Hukumnya boleh. Wallahu taala ala wa alam. Dan itu masuk dalam hadis Nabi rahimallahu mar'an samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Ya, dalam menjual dia orangnya mudah, dalam membeli pun demikian. Allah taala ala wa alam. Setiap kali mendengar kajian pedihnya siksa neraka dan bahagianya penghuni surga, saya selalu menangis dan teringat dosa masa lalu. Adakah tangisan itu termasuk gulu yang bisa membatalkan puasa? Kita katakan tidak. Ya, tapi tidak cukup kita menangis tanpa ada action dari tangisan tersebut. Allah taala ala wa alam. Saya minta didoakan agar istri saya menjadi istri yang salihah. Ja'alaha Allahu salihatan. Dan Allah Azza wa Jalla jadikan seluruh istri-istrinya orang-orang beriman menjadi wanita yang salihah. Tapi sebelum mereka kita doakan salihah, kita juga harus menjadi laki-laki yang saleh. Karena kita menjadi imamnya. Jangan sampai dalam pepatah kita, yaitu apa, guru kencing berdiri, muridnya nanti kencing berlari. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Abu Khalid bertanya dari Padang, apa hukum ibu menyusui dalam waktu halangan di bulan Ramadan? Apa cuma bayar fidyah atau diqada juga? Ya, kalau itu sih kaitannya bukan fidyah karena dia haid. Maka haid itu yang didominankan. Dia qada saja. Allah taala ala wa alam. Bagaimana dengan orang yang malas baca Quran khususnya di bulan Ramadan? Apa yang disebutkan tidak mendapatkan ampunan? Dia dapat ampunan meskipun berkurang. Allah taala ala wa alam. Sahkah nikah seorang anak yang tidak minta izin sama ayahnya karena sudah cerai dari ibunya? Sah. Ya. Namun ingat, dia anak laki apa perempuan? Kalau anak perempuan, otomatis ayahnya harus menjadi walinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, semakin dinasihati semakin melakukan bid'ah? Pertama, tugas kita hanya nasihat. Tidak ada tugas kita menjadikan harus menerima. Karena kalau seperti itu akan menjadi beban bagi kita. Urusan menerima itu Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta ya Muhammad. Engkau enggak bisa beri petunjuk orang ku cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa sikap kita mengenai masalah bid'ah hasanah? Sikap kita seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, kullu bid'atin dhalah, semuanya sesat. Dan sebagaimana kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun orang menganggapnya hasanah. Ini sebelum ada yang mempopulerkan dan melegalkan bid'ah hasanah, sudah ada dalil membatalkannya. Lah bagaimana ucapan bapaknya itu Umar bin Khattab, ni'matul bid'ah hadhi, ini bid'ah sebaik-baik bid'ah. Ingat ada ucapan sebelumnya, andai kata. Tapi itu kan bukan bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sahih ke hadis salat sunnah ba'dih asar 2 rakaat? Hadisnya sahih oleh Bukhari dan Muslim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana pacaran di bulan Ramadan? Apakah batal puasanya? Batal pahala puasanya karena sudah mendekati zina. Ya, pahalanya hilang. Meskipun kita katakan ya puasanya sah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya belanja kepada orang yang selalu curang dalam jual beli? Ya salah kita. Kita menjerumuskan dia ikut juga ke dalam api neraka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah mencontek, menjeblak hasil karya ilmiah hubungan dengan ilmu syar'i bisa dihukumi mencuri? Kita katakan ya ketika tidak ada amanah ilmiah. Ya, amanah ilmiah. Bagaimana seolah-olah itu hasil karyanya sendiri. Tidak menyebutkan ini buku kami sadur dari risalah ilmiah. Kalau menyandarkan kepada ahlinya atau kepada yang punya tidak ada masalah. Ya, tapi kalau tidak disandarkan dan tidak ada usahanya sama sekali di sana di dalamnya, maka ini jelas termasuk juga mencuri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kita sebagai pengusaha dengan pembayaran gaji karyawan yang kabur meninggalkan tanggung jawab? Ya, kita katakan bahwasanya ketika kita punya perusahaan dan tidak memberikan yang berhak-haknya, ini adalah kezaliman dan kita akan diminta kala pada hari kiamat. Adapun yang bekerja yang kabur, maka kita sisihkan seberapa hasil kerjanya saja itu yang kita bayar dan kita simpan. Ya, kapan dia datang kita berikan atau kalau tidak kita kirimkan. Allah taala ala wa alam. Apakah harus memukul anak apabila tidak mau salat umur 10 tahun? Nabi suruh pukul, tapi pukulan yang memberikan pendidikan. Allah taala ala wa alam. Apa saja amalan ibadah wanita yang dalam keadaan haid selama berpuasa? Dia boleh melakukan segala ibadah asal yang tidak ada syaratnya bersuci. Dia boleh berzikir, dia boleh bersedekah, dia boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita punya usaha laundry dan hasil timbangan kita bulatkan ke bawah. Apakah dibolehkan? Ya, jangan dibulatkan ke atas. Misalkan 49, 45 sudah. Ini namanya samhan. Ya, 49, ini 50. Nah, beda kalau kasusnya ini Pak 49
bisa kami bulatkan 50, minta halal, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kapan dan berapa kita sujud sahwi apabila lupa tahiyat dan lupa jumlah rakaat? Kalau kita lupa tahiyat, sujud sahwinya yaitu sebelum salam, setelah tasyahud. Adapun lupa jumlah rakaatnya, dicari dulu. Kalau ketemu dan pas, sujud sahwinya sebelum salam. Ya, kalau dia ternyata tidak ketemu, ambil yang paling sedikit, sujud sahwinya setelah salam. Allahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana bacaan Al-Quran saya yang kadang-kadang menghayal Ustaz? Apa tetap dapat pahala? Tetap dapat pahala karena membaca, tapi tidak ada mendapatkan keutamaan karena lalai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Amalan-amalan ringan di bulan Ramadan tapi pahalanya besar. Banyak. Salah satunya adalah zikrullah azza wa jalla, kemudian tilawatul Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kunut witir pada selesai salat tarawih? Kapan dilakukan? Kita katakan kunut witir di saat witir. Sebelum ruku, sebelum tanggal 15, dan setelah ruku, setelah tanggal 15 pada rakaat terakhir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada doa khusus bagi para pedagang agar Allah lindungi dari sikap mengurangi takaran dan timbangan? Tidak ada doa yang khusus, asal dia belajar halal haram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kapan dan berapa kita sujud sahwi? Sudah ini. Bagaimana hukumnya Ustadz melihat istri tidak pakai busana secara tidak sengaja di bulan puasa? Apakah batal? Jawabannya tidak batal. Karena dia bersentuhan dengan istrinya, mencium istrinya, kemudian mencumbu istrinya, ya mampu menahan nafsu syahwat, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa doa yang memang dari Rasul untuk mandi junub selesai nifas, mandi bersih setelah haid? Apakah semua mandi bersih itu sama bacaan doanya? Tidak ada doanya sama sekali. Tidak ada doanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana lapas mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Atau Allahumma adkhilhu al firdaus ala rabbi ghafirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di saat salat kan tidak boleh menggunakan cadar Ustaz, tapi kenapa masih banyak saya lihat teman-teman hawa ini tidak mau buka cadar dalam sholat? Apakah tidak terlalu berlebihan? Kalau dia sholat di tempat yang tersembunyi harus dibuka. Beda kalau tempat yang terbuka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara membayar puasa orang tua yang sudah meninggal? Puasa apa yang ketinggalan? Kalau puasa Ramadan cukup difidyahkan sejumlah hari yang ditinggalkan waktu dia sakit, ya, dan tidak sempat berpuasa. Adapun kalau puasa nazar, itulah yang wajib diqadhakan oleh keluarganya. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah kita berdosa menyanyi menggunakan mulut kita? Kan kita tahu musik itu haram. Pertama, melantunkan syair-syair penyemangat tidak ada masalah. Tapi melantunkan syair-syair cinta ini adalah bagian yang diharamkan. Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah berkumur-kumur dengan listerin di saat berpuasa? Boleh. Tapi hati-hati jangan sampai masuk ke tenggorokan. Allah ta'ala ala wa alam. Seringkali hendak mengirim barang melalui jasa kurir, saat ditimbang kerap kali pihak kurir membulatkan timbangan ke atas sehingga kita harus bayar sesuai dengan pembulatan tersebut. Kalau kita setuju, kasih dia. Kalau tidak, jangan. Nah, itu intinya. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana yang sedang proses mengulang khatam Quran dan kebiasaan salam saat malam Jumat baca Al-Quran Kahfi, melanjutkan menghatamkan atau merutinkan Kahfi? Ya, tetap rutinkan Al-Kahfi itu. Kalau tidak bisa malam, siangnya. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum pernikahan orang muslim dengan non-muslim? Bagaimana status hukum anaknya? Kalau lakinya muslim, wanitanya kitabiyah, tidak ada masalah kalau sudah terjadi. Tapi kalau belum terjadi, jangan. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah witir 10 menit sebelum azan? Boleh. Ya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika sesama perempuan nge-like foto satu sama lain, tetapi foto yang di-like itu melihat perempuan, apakah hukumnya dosa? Dan jika sudah terlanjur like foto tersebut, apakah harus membatalkan like-nya? Pertama, kalau sesama perempuan masih ringan halnya, asal tidak membuka auratnya. Tapi yang bermasalah ketika para wanita kita ini menampakkan dirinya di media sosial, maka ini musibah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Boleh tidak baca kunut pada salat witir
karena belum hafal, boleh tidak membaca karena kunut adalah sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saat membeli durian beratnya pas, namun pas sudah lama di kita dan matang beratnya berkurang, bolehkah menjual berat asalnya atau ditimbang lagi? Menjual berat asal itu yang dituntut kita. Tidak ada menuntut kalau barangnya sudah mengering. Beda kurma dengan kurma basah dengan kurma kering. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa boleh salat sambil pegang mushaf atau HP dilihat? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya kita tidak mau mengangkat dan membalas chat teman karena menurut kita tidak penting? Pertama, ya, kita beri uzur teman kita di saat tidak membalas. Mungkin dia sibuk dan semisalnya. Ya, kayak kita anggap tidak penting. Ya, pertama kita disurati, kita tidak menjawab, kasih kabar saja. Ya, supaya menenangkan dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana mendidik anak yang selalu kecanduan HP? Dia telepon pacarnya terus sampai murojaah tidak pernah sama sekali. Banyak hafal yang terlupakan sampai sekolah tertunda. Ini kesalahan orang tua. Kenapa memberikannya HP? Maka orang tua yang dituntut untuk memperbaikinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana jika imam salat tarawih melakukan zikir sedangkan makmum ikut menirukannya? Zikir apa yang dibaca? Ya, kalau Subhanal Malikil Quddus yang ketiga dibesarkan. Nah, makmumnya hafal, makmum masing-masing membacanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah tahdzir termasuk agama? Ya, bagian dari agama. Bagaimana cara mentahdzir yang benar? Ikuti para ulama yang mumpuni dalam mengingatkan tahdzir tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menunda sholat wajib karena ada pengajian? Kita katakan kalau memang kita bisa menunda tidak ada masalah. Ya, dan tidak akan habis waktunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wudu di kamar mandi bolehkan? Boleh, tidak ada masalahnya. Dan basmalah di luar baru masuk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana bila ada perempuan sebelum menikah janji mengenakan cadar, namun setelah menikah tidak melakukannya? Ya, dia tidak menepati janji dan ada sifat munafiknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika dalam sebuah pernikahan anak pertamanya seorang perempuan lahir 3 bulan setelah pernikahan, bagaimana status anak itu? Siapa berhak menjadi walinya? Kalau dia 3 bulan, maka ini bukan anak sah. Ini namanya sah mudi, sah belakangan. Ya, walinya dari pihak perempuan, dari pihak ibunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah jika mengucapkan selamat hari jadi hukumnya dosa? Pertama kita katakan, ya, dalam Islam yang ada hanya 2 hari raya itu. Idul Fitri, Idul Adha. Ya, adapun ya hari lahir, ulang tahun dan semisalnya, ini semuanya kita mengikuti cara-cara orang-orang luar Islam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Demikian para pemirsa yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.